Gimana nih? Ingat maaf. Ini mungkin ini cara paling aneh gitu tuh untuk memulai sebuah podcast gitu tuh, dengan suara toke. Mantap Mau kan? udah mulai? Udah, Udah mulai kan ya? udah. Udah mulai kan itu? Iya, iya. Oke. Anak Serius kembar udah mulai? Iya, iya. Udah. Ah, Ini angkat. Kucingnya Udah, mangkap-mangkap suara udah. toke gitu ya. Kita kan apa adanya. Oke. Anak kembar bawa kerbau, niat pulang balik ke Bali. Ajak ke apa kabar anak-anak zaman now? Selamat datang di sini kembali. Oke, alhamdulillah akhirnya kita bisa mulai episode ketiga dari ngota ini. Saya jujur aja nggak begitu nyangka kita bisa. Ini kita baru jalan kurang lebih seminggu ya? Udah, 2 bener minggu. nggak, Medel? Benar. Seminggu. Oh ya, seminggu cuman udah 2 kali pertemuan. Ngomong-ngomong, di sini ada anggota baru, Jeb Bus. Perkenalkan diri sini. Halo. Iya deh. Oh, ya. Anggota baru ya. Siapa Anda? Ya, Apa yang Anda Siapa lakukan Anda? Kembaga? Coba perkenalkan gitu tuh. Tunjukkan kalau Anda tuh bukan anggota yang sebelumnya gitu loh. Oh ya, mungkin yang sebelumnya di sini adalah wanita ya, tapi kalau sekarang sudah berubah gendernya. Bukan berarti saya transgender atau bagaimana. Hanya saja. Iya, bukan Sekali dengan 100% bukan 100% bukan kok ya. Iya Oh kan? iya, benar. Hanya saja ya bisa dibilang ini orang yang beda. Iya, Ini oke. ini kalian akan melihat ini secara reguler gitu tuh di podcast ini gitu tuh ya. Mungkin pertama tadi Gap yang tiba-tiba berubah bisa jadi nanti Achilles kah? Atau mungkin Mendel berubah tiba-tiba jadi entah tokoh siapa gitu, tiba-tiba jadi Newton atau Captain Kirk. gimana. Mungkin Nggak jadi. Ya, oke. Mungkin menjadi pemimpin suatu Iya. negara yang sudah tidak ada. Jangan sampai tidak ada. Semoga negara kayak itu. gitu. Kok Oh ya. nggak trigger dia tuh? Ya, saya juga berharap negaranya masih ada. Iya. Jangan gitu. Kalau nggak ngebuat suatu negara baru. Oke, lanjut pembukaan. Ini belum pembukaan, kita udah ngobrol. Apa namanya? Tanpa basa-basi lagi, biar langsung saya kasih tahu aja ini temanya kira-kira apa yang bakal kita angkat. Terus jujur aja sebenarnya ini saya agak pengen mengaku ya. Ini kemarin pas hari Rabu yang pas kita ngupload ke Ngotai 2 itu, kita agak lupa kalau negara kita sendiri lagi ulang tahun gitu loh. Oh iya. Ya, Sebenarnya kita sama sekali nggak nyinggung itu, dan tema obrolan kita juga nggak nyinggung ke arah sana sama sekali, ya nggak sih? wow, saya ingat sih Wow. jelas saya cuma ngetes kalian, bukan berarti saya lupa. Ajar. Enggak, kan saya Mendel, Oh, orang ini- Jerman. Ini kalian orang negara mana ya? Saya cuma kucing sih. 1800-an Indonesia belum merdeka. Akhirnya seorang Yunani. Terus kamu apaan tuh, Jeb? Oh, kalau Dia saya, bus. saya hanyalah murid-murid biasa. Murid biasa. Saya cuma kucing ya, jadi saya nggak punya kewajiban buat ini makan kerupuk. Tapi ya, apapun itu Oke, sebenarnya ini ada hubungan dengan topik yang kita omongin sekarang kan ya. Anggap aja ini ya selebrasi kecil-kecilan, dalam artian kita mengevaluasi apa saja yang sudah kita raih selama 70 tahun lebih ini. Kira-kira bagaimana, ada yang ingin membuka dulu? Ya ini sih sebenarnya apa ya, agak kurang tepat sih kalau dibilang ini nih kita membahas soal selebrasi dari apa yang telah kita capai selama 70 tahun ini sih, bukan sih. Soalnya, iya benar kan, gini. Jadi tema kita sekarang adalah kekinian gitu tuh, kekinian di Indonesia. Tapi kekinian itu sendiri itu istilah yang sebenarnya masih ambigu gitu tuh. Kekinian itu apa gitu loh. Apa yang menjadi ini gitu tuh. Apa yang menjadi masa ini gitu loh. Yep. Nah, apakah itu modernitas kah, ataukah cuma fenomena di masyarakatnya kah? Itu yang sebenarnya kita masih belum bisa, ya, bukan belum bisa sih, yang kita coba ungkap gitu loh, kekinian ini. Ya nggak, Mendel? Oke, saya sangat setuju, walaupun notabene saya tidak terlalu suka penggunaan kata kekinian itu sendiri, tapi kita akan ke arah sana. We'll get into it. Sekarang ya benar sih. Ini mungkin dari saya aja sih. Mungkin kekinian itu lebih ke arah ke modernitasnya gitu tuh. Walaupun modernitas juga bisa itu berkaitan sama ya perkembangan teknologi, globalisasi apa segala macam kayak gitu tuh. Kalau
menurut kamu gimana Achilles? Kekinian tuh sebenarnya kayak gimana sih? Kekinian tuh kayaknya mengikuti arus perkembangan zaman ya. Iya, ya, ya sebenarnya ujung-ujungnya mirip-mirip modernitas juga sih, Heeh. menurut saya. Nah, kan tuh itu loh apa namanya kurang lebihnya begitu. Cuma mengikuti perkembangan zaman juga apa ya? Ini bukan berarti saya ini apa merendahkan apa mindset negara kita sendiri. Cuma eh, tapi kita akuin lah gitu tuh atmosfer dunia sekarang itu kita cenderung di kalau nggak disetir ke arah barat ya kita disetir ke arah timur gitu tuh. Nah, kira-kira Indonesia itu ke arah mana ini? Wow, Disetirnya buat modern mic itu. drop. Kok kayak gitu sih? Enggak. Silakan Jem, barangkali ada yang ingin disampaikan. Ini Itu ini subjektif ya. Soalnya dan ini lingkungan, statement lingkungan pergaulan kita juga masing-masing berbeda loh. ini statement yang memulai obrolan 3 jam sebenarnya. Tapi karena ada karena menurut menurut tim produksi tidak bisa lebih dari sejam untuk sekarang ya. Kita nggak bisa banyak-banyak sehingga ini hal yang sangat menarik. Maksudnya itu pertanyaan yang sangat deep gitu, pertanyaan yang sangat dalam. Itu Jadi ya, That's what she said. that's what she said. Ya. sebelum saya menjawab, mungkin saya ingin bertanya dulu kalau misalnya maksud dari ke arah barat dan ke arah kiri itu ke apa ya? Kiri. Bukan kiri, bukan kanan kiri. Ini Oh, iya, ini Pak. bukan itu apa pandangan politis. Oh ya, maksudnya Ini barat, bukan barat dan timur, maksudnya itu apa aja gitu? maksudnya Benar. barat itu Iya, Sok. maksudnya barat ini lebih cenderung ke arah ini apa orang-orang Eropa, Amerika segala macam gitu. Tapi kalau timur itu ya Asia, China, Jepang, Korea kayak gitu yang semacam-macam Oh, kayak saya gitu sih. kira Nah, ke kira-kira arah Indonesia walaupun iya kita cenderungnya ke arah Iya sih. timur gitu tuh kalau gimana? kalau ke arah timur menurut pasti saya timur ingat nih, saya pasti. ke kayak ke timur tengah gitu nggak sih? Atau Oke. Ini jujur ya, apa namanya, serius ini bakal bakal menjadi serius ini pertanyaan itu ya, pertanyaan tadi. Sebenarnya definisi barat, definisi timur itu tuh apa dulu? Itu satu kan pertama. itu kayaknya Nah, dari terus Amerika ya nggak kita sih? enggak, maksudnya iya, kita dari misalnya untuk menjawab itu tuh dan tadi sebenarnya ke arah mana kita condong tuh tergantung juga sebenarnya. Apakah secara politis, apakah secara culture, apakah secara budaya? Culture budaya. Ini kita Nah. kita pernah ngebahas ini, kita nggak mau Maksudnya secara culture ya? Secara ngebahas budayanya. politis dulu. Oke, ya udah lanjut cuman gitu aja. Maksudnya Ayo Jeb. tadi kembali lagi Tadi ke kayak Achilles kayaknya pengen ngomong sesuatu. oh ya. Gimana Achilles? Apa? Tadi kayaknya pengen ngomong sesuatu. Oh, enggak kan tadi kan berarti sekarang tergantung kategori, maksudnya apa yang dilihat, maksudnya apa yang dilihat dulu kan. Jadinya apa? Nah, itu Maksudnya budaya atau apanya? itu secara budaya gitu tuh. Nah, ini kan subjektif bagaimanapun ya. Soalnya kita kan bagaimanapun walaupun kita sekarang lagi berkumpul berempat, saya yakin masing-masing dari kita bahkan pergaulannya itu berbeda gitu loh lingkungannya, ya enggak? Budaya ya. Kan Budaya. ya kita akui lah gitu tuh. Nah, kalau dilihat dari kalian, itu menurut kalian kita lebih cenderung ke arah mana ini? Ya, Sob, Jeb dulu kayaknya tadi Boleh. Jeb kan Iya. udah mulai gitu. Silakan. Mungkin kalau perbandingannya, kalau misalnya kita bandingkan barat itu adalah Eropa dan timur adalah Asia, itu kayaknya Indonesia lebih berpihak ke barat gitu ya. Cuma kalau misalnya kita ubah timur itu menjadi timur tengah, mungkin bisa dibilang Indonesia lebih ke arah timur yang merupakan timur tengah gitu. Jadi kita perlu definisikan lagi ke arah timurnya itu ke arah mana ya. Boleh. Itu menarik sih soalnya Kalau misalnya kita bandingkan apa namanya influence-nya orang-orang Asia dan influence orang Arab di Indonesia, pasti tentunya lebih banyak orang Arab gitu. Jadi sebaiknya kita sambungkan istilah timur itu ke arah timur tengah gitu. ya sih. Nah, tapi apa ya? Ini dari saya. Ini menurut saya ya, bukan berarti saya Santai. kekeh dengan Nggak apa-apa. pendapat ini, tapi Iya. walaupun iya Indonesia itu sebagian besar itu pemeluknya Islam gitu tuh ya. Kalau menurut saya justru ke Indonesia itu lebih
secara budaya ya, secara budaya itu justru lebih condong ke India loh, bukan ke apa ke culture Muslim ya. Walaupun ya India sebenarnya masuk bagian dari Timur ini juga ya. ya, Timur Tengah juga ya, iya Iya, nggak? iya, Pakistan Ya, gitu ya, kan. iya. Asia Selatan teman. Oke, lanjut aja nanti aja. Iya. Nanti saya respon saya gitu. Sok. Ya, itu sih, itu aja. Cuman kalau Oke. misalnya Terus kita, menurut kamu Achilles dulu. sama ini oh di ya, lanjut lanjut. pergaulan kamu, kamu kan ini ya apa fakultas eksak kayak gitu tuh, eksak kan cenderungnya ke arah barat, itu anak-anak sendiri gimana, Agnes? Kita apa di lingkungan kamu itu cenderung ke arah mana itu? cenderung ke arah mana ya? Ya masih bisa dibilang kalau misalnya budayanya ya itu kayak ya masih kayak ya gimana ya, India mungkin ya, India juga kali. Ini apa namanya teman-temannya kamu gitu? Oh, teman-temannya. Oh, berarti Kalau pada pakai gamis teman-temannya gitu ya. Ya maksudnya ini kan kita subjektif dari pribadi kita sendiri gitu loh. ya mungkin kalau nggak bisa bedain sih. Kalau dari saya sendiri masih belum bisa bedain gimana ya Please kalau holding back. masih ya budaya Indonesia, ya kayak budaya Indonesia gitu nggak kelihatan gitu, maksudnya ngikutin budaya mananya masih Ya nggak kelihatan, kita tuh campuran ya, campuran Oh iya, banget ya, kelihatan banget ya. campuran banget cuma ya. Dari bahasanya aja kita udah campur aduk, itu wajar sih. kalau Apa misalnya namanya kita tuh? lihat masyarakat yang berada di pedesaan mungkin lebih mirip ke budaya orang-orang timur gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat Iya, Iya masyarakat benar-benar yang ya, di perkotaan itu itu lebih ke benar, condongnya itu ke benar banget. barat gitu. Jadi kayaknya kalau iya, kalau misalnya, pedesaan kan kental tradisinya kan, iya benar. maksudnya kelihatan gitu. Kalau perkotaan kan nggak kelihatan. Jadi entah kenapa kalau yang di negara kita itu, kalau yang orang yang condong ke budaya timur itu kayak kurang maju gitu kesannya. Jadi kayak maksudnya Iya, kayak segaris garis lurus dengan si istilah itu. Jadi kalau Oke. misalnya Anda ingin maju, Anda harus mirip seperti orang barat seperti itu. Mungkin gini. Kalau udah baru saya respon. Barangkali saya agak Udah. poin-poin ilmunya. Sebelumnya disclaimer yang audiens atau siapa kalau saya ini pure pendapat opini. Jadi dan saya tidak bermaksud apa namanya? Tidak bermaksud kayak entah diskriminasi atau apa gitu. Ini saya bicara yang fakta ini ya. eh, dari sisi historis objektif lah gitu. Jadi gini sih sebenarnya. Sebenarnya kita dari tadi ya, itu kan ngebahas yang mengecap model barat, model timur, timur tengah itu sendiri, itu tuh apa ya? Istilahnya dari awal pun kita bukan belum jelas sih, tapi tidak terdefinisi dengan clear gitu. Apa yang kita bicarakan sekarang tuh kayak contoh, saya ngerti sih maksudnya. Dan saya ngerti kamu tuh ngerti kali. Maksudnya saya ngerti kok sebenarnya. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya di-clearkan secara ini. Contoh ya, gini ya, kayak tadi. Sebenarnya timur itu daerah mana kan? Sebenarnya Iya. timur tuh gini lah. Kalau misalnya, contoh. Eh, kita bakal panjang sih kalau bacanya. Cuman intinya mah, ya timur tuh bisa dibilang dari timur tengah kan, bisa juga. Bisa juga tadi kalau yang dimaksud, kalau menurut saya gini ya, ini definisi saya gitu. Kalau misalnya kita dari sisi relasi international relations mungkin, atau politis ya, Barat Timur itu dalam konteks sekarang ya. West dan East itu ya, West tuh Europe, US ya kan. Dan Iya. East tuh ya memang China model Iya. Rusia dan sebagainya gitu. Itu Itu berdasarkan secara politik orang-orang kan memang sekarang Amerika seperti ya. iya memang seperti itu kan. Dicapnya seperti itu gitu kan. Bahkan ya kayak apa sih namanya? Eh, definisi pengecapan gitu kan gak hanya kanan West East, cuman ada first world gitu kan, Oh ada iya. second world, ada third world kayak gitu juga kan. Iya. Ya maksudnya apa ya istilahnya? Kan itu di pengecapan kayak gitu kan secara gak langsung sudah menjadi aturan gitu kan. Third world apa kita udah biasa ngomong kayak gitu. Cuman kan ya apa ya istilahnya? Hal-hal kayak gitulah yang kita harus di white room kan dari awal. Nah, setelah itu baru kita dalam hal culture ya. Sekarang kenapa tadi bisa
ada budaya India, nggak usah bilang budaya India lah, kita bilang aja itu kan budaya Hindu gitu kan, budaya Hindu Buddha kan memang sebenarnya gitu. Karena ya kalau misalnya apa namanya, memang ya dulu kan pedagangnya secara umum ya, memang kita kan daerah yang banyak pedagangnya gitu, dari Teluk Persia, dari Gujarat, dari eh, Timur Tengah juga gitu kan. Dan sebenarnya secara teknis ya India itu bukan Timur Tengah sih, sebenarnya Asia Selatan gitu. Cuman ya apa sih istilahnya, budaya-budaya yang kalau kita bicarakan tadi ya, kenapa di daerah pedesaan masih ya tradisional apa dan sebagainya ya, memang karena apa ya? Itu kan anggap aja gini ya, anggap aja gini. Misalnya semuanya kan dulu kita dapat ajaran baru gitu kan. Iya. Misalnya pertama kali Buddha datang, Hindu datang misalnya. Lalu ada Islam, ada apa gitu kan. Tapi kan proses untuk asimilasi budaya itu kan butuh waktu dan sebagainya kan. Sedangkan ada proses asimilasi yang numpuk gitu loh budayanya. Misalnya budaya Islam yang dulu sempat diiniin sama Buddha untuk bisa dapat kepercayaan, hal-hal seperti itu kan. Sehingga sekarang dianggapnya masih terus berkelanjutan, oh itu tuh benar gitu loh, ngerti nggak? Hal-hal seperti itu yang masih menempel gitu kan di budaya masyarakatnya gitu. Nah udah kayak gitu kita dijajah juga gitu. Gak bisa dipungkirin kalau kita dijajah itu, kita tuh dikekang oleh mindset itu tuh dicap gitu loh. Orang-orang Belanda kita tuh seperti itu, ngerti nggak? Jadi kayak ya itu efek juga sih 300 tahun lebih di ini, ada mindset kita jadi seperti itu gitu loh. Balik ke tadi budaya yang kita bilang ya, sekarang bisa dispesifikkan nggak apa yang kalian maksud dari tadi, biar kayak bisa lebih enak ngomongnya. Tadi kan kalian sempat ngomong, oh budaya Indonesia tuh yang begininya ke timur, coba bisa lebih dispesifikkan nggak contohnya apa? Gak apa-apa, kita asal asal nggak ini aja ya, nggak topik sensitif kayak umum aja gitu. Bisa dispesifikkan nggak tadi? Apa Contoh aja gitu? ini aja. Sekarang Ini contohnya lanjut ini aja, ya. kita lanjut ke, ini kan lanjut ya, berarti udah kan? Nah, sekarang kita ke contoh yang Contoh yang kekiniannya aja ya sekalian ya. Iya nggak apa-apa, maksudnya gitu. Ya, ini aja apa yang kemarin sempat ngetren yang di apa tuh? Yang apa walk itu di Jakarta? SCBD, Sudirman. Sok itu cenderung ke barat. Itu malah sempat ini loh apa ada beberapa ini apa itu istilahnya representasi dari apa beberapa komunitas-komunitas yang mungkin agak ditentang gitu tuh di negara kita yang cinta ini gitu loh. Paham maksud saya? Iya. Kan Illuminati. ya itu. Nah, kalau itu kan cenderungnya ke budaya sana gitu, ke arah sana. Iya. Itu modern gitu tuh. Tapi saya yakin kamu nggak akan menemukan itu di daerah yang lebih paham. pelosok gitu. Oke. Ya lanjut. Itu. Kalau misalnya Achilles sama Jeb. kalau menurut saya sih, kalau misalnya kayak apa namanya, kayak hal-hal yang populer yang mungkin baru-baru muncul sekarang ini ya sebagian besar dari budaya barat gitu ya. Coba kalau misalnya saya tanya balik seperti ini, budaya timur apa yang sekarang lagi populer di Indonesia? Budaya Timur kalau misalnya kalau dalam hal ini adalah Asia. Oh, Ini timur definisinya jadi kita yang mana? Definisi timur yang tadi politis atau definisi timur yang budaya culture jadinya? Budaya. Soalnya Soalnya kita udah tetap budaya. Oh iya, politis nanti. Iya, oke. Udah kemana-mana. Saya anggap kayak Jepang itu kayak masuknya kayak budaya barat. Ya, itu saya setuju sih, soalnya mereka pengaruh baratnya kuat banget. Iya, jadi kalau misalnya saya balik lagi pertanyaannya, jadi kayak budaya misalnya kayak Asia Tengah, Asia Selatan atau Timur Tengah yang ada di Indonesia yang lagi ngetren saat ini apa aja gitu? Enggak sih. Sebenarnya bukan tren sih, tapi jadi kayak apa sih istilahnya? Kebiasaan. Kalau kebiasaan ya, kalau kebiasaan bukan kebiasaan tren banyak. Iya. Kalau misalnya timur itu dibilang tadi ya, budaya Hindu, Buddha atau Buddha itu ya banyak kan sebenarnya. Ya cuman bukan yang lagi tren kan ya. Iya, bukan. Ya masa kita bicara kalau ini kekinian kan ya? Oh iya. Kalau misalnya nggak ada, berarti kan kita lebih condongnya untuk hal-hal kekinian itu untuk bercondongnya ke arah Eropa seperti itu. Tapi kalau dipikir-pikir juga sebenarnya bukan cuma masalah apakah kita yang mengikuti juga sih, tapi apakah pihak merekanya juga memberikan sesuatu yang bisa kita ikuti gitu loh. Ya nggak? Misalnya Barat sampai sekarang kan memang
pemimpin gitu tuh kalau udah soal apa pemikiran yang lebih modern gitu tuh kayak apa sains kayak gitu segala macam gitu tuh. Sementara saya nggak tahu ini tepat atau enggak gitu ya, tapi ini pengalaman saya dari ini ya, dari temennya apa orang tua gitu tuh. Mereka itu sempat beberapa kali ini apa nawarin beberapa, bukan jasa sih ya, kayak semacam produk-produk yang dari Cina yang ya bisa dibilang dalam tanda kutip menguntungkan gitu tuh, bukan produknya ya tapi cara cara ininya apa namanya shippingnya gitu tuh, antarannya gitu loh. Nah itu mungkin lebih condong ke arah bisnisnya gitu tuh. Menurut kamu gimana, Mendo? Kayaknya kalau saya kurang, Atau mungkin mungkin kamu belum tahu ya. enggak Ini maksudnya, soalnya ini orang dalam banget sih jujur aja. enggak, saya tahu itu permasalahan dumping mungkin, nggak tahu juga ya. Cuman maksudnya tahu mungkin si Jeb atau Akilas juga, ya dumping kan permasalahan serius kan kayak yang masalah Huawei kemarin gitu. Oke. Bukan kemarin tuh maksudnya beberapa tahun lalu gitu. Ya, ya kalau kita masalah bisnis mah apa ya istilahnya? Kayaknya itu lebih ke apa ya? Jadi kayak balik ke culture sih, itu jadi budaya kebiasaan soalnya kalau kayak gitu. Lebih ke apa ya istilahnya? Gimana? Lebih ke kayak, aduh, apa ya istilahnya tuh? Kayak bukan warisan lokal sih. Apa sih istilahnya? Bukan lokal wisdom ya, cuman intinya itu hal yang sudah jadi lumrah di iniin masyarakat, tapi sama aja gini ya, sama aja Kearifan kayak lokal. Jepang ya. Kayak ya mungkin jadi kearifan lokal, tapi itu tuh kayak contoh ramen ya. Ramen kan kearifan lokal, tapi kan itu diajarin dari Bang Kinsey kan, Oh yang iya. orang Cina yang nyari ke Aomori itu kan. Contoh, itu kan bayangin ramen jadi itu padahal jadi kearifan. Nah, model kayak gitu loh. Kayaknya lebih ke arah sana sih kayak gitu. Kayak bisnis. Makanya saya kurang tahu itu secara spesifiknya apa gitu barangnya. Cuman kalau memang itu yang saya bilang lebih ke teknik itu ya mungkin apa dumping itu ya. Soalnya kan ya ini rahasia umum ya. Kalau kenapa barang-barang dari Cina bisa murah kan karena memang mereka produksinya banyak kan. Jadi Iya. maksudnya mereka produksinya murah. Tenaga kerjanya murah, apa murah gitu. Nah, dijual misalnya di Amerika, tapi lebih murah dari barang di sana gitu. Dan bedanya jauh kan. Sama aja di sini juga kan barang-barangnya jauh. Makanya istilah dumping itu Trump kan sempat ngeblok perdagangan sama Cina kan waktu pas sama si Trump gitu. Iya benar banget. Sampai dia nyalahin Huawei, ngituin chip, masih inget gak? Ah, Yang chipnya itu ada mata-matanya model kayak gitulah. Nah itu kan gara-gara pengen menghambat dumping gitu. Karena dumping itu kan ya mendisrupt apa namanya? Sampai signifikan lah gitu secara ekonominya gitu. Apa itu yang saya maksud gak tahu ya. Cuman makanya kayaknya itu beda sih konteksnya kalau menurut saya. Nah, gak tahu menurut kalian mah. kalau menurut saya sih itu apa ya, harus ada bentuk-bentuk ininya sih, apa bentuk-bentuk nyatanya gitu tuh, apa yang membuat jadi ya apa yang membuat sehingga budaya itu berpengaruh gitu tuh ya, berarti ada produknya gitu loh, apa yang ada yang dihasilkan gitu tuh dari pengaruh modernisasinya gitu tuh, entah misalnya eh apa ya yang kemarin sempat ini, kalau kita cenderung ke arah barat aja, kalau orang barat kan ini apa udah pikirannya udah maju banget gitu tuh, karena memang selain karena memang negara mereka udah apa nggak perlu mikirin gimana ini pengen maju, gimana pengen ini gitu tuh, mereka udah mikir gimana cara bikin mobil terbang lah gitu istilahnya gitu tuh ya. Walaupun Iya. memang sebenarnya udah ada gitu loh, kayak ini apa ini salah satu mungkin modernitas yang kamu suka si Medel ya, dengan ditemukannya ini kan apa kayak itu yang chip yang itu si Neuralink itu, ya enggak? Iya. Ya, Tapi ini hmm, sesuatu yang mungkin bakal lama bisa kita dapatkan di Indonesia enggak? iya. Makanya ya itu, makanya modernitas tuh maksudnya apa ya? Eh, makanya itu batas Dia cuma ya. dia cuma contoh produknya Iya, aja sih paham, paham. sebenarnya. Hmm.
makanya sebenarnya batas modernitas itu di mana gitu. Maksudnya contoh gini ya. Gimana? Eh, contohnya gimana ya contoh? Contoh gini lah. Eh, saya pengen ngasih contoh yang aman netral apa ya mikir. Si Jeb barangkali ada ide sambil saya mikir Jeb atau Achilles atau Kuchar Contoh bagaimana maksudnya? apa? Produk dari Ini ininya apa? ini saya clearin dulu deh. Saya clearin dulu gini ya. Gini. Modernitasnya gitu tuh. Misalnya ini ya, apa? Kita ngebandingin sama ini aja. Apa? Si Jeb bingung gitu atau gimana? 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu gitu tuh. Musik aja misalnya. Ah. Musik aja. Musik 30 tahun yang lalu kita masih ngedenger ini apa? Lirik yang bagus gitu tuh. Apa? Frasa-frasa yang indah gitu tuh. Oh iya, kalau yang musik-musik zaman dulu itu kayaknya lebih cenderung ke Timur Tengah ya, ke arah-arah kayak India kayak gitu. Kok Timur Tengah? Oh iya di Indonesia nih. Iya. Oh Indonesia ini yang Iya. ngomongin ya. Oh, lupa. Iya, sorry. maksudnya iya benar kan, misalnya kita lihat musik-musik yang tahun 70-an, 60-an gitu kan. Itu kan Kok kayak Timur Tengah sih? ya Enggak, kan itu barat masih banyak kok. Kamu Enggak. Maksudnya ntar enggak apa-apa. kalau nggak Timur salah Tengah kan, gimana, Jeb? kalau nggak salah pas waktu zaman Soeharto dulu kan dilarang nggak sih kayak musik-musik yang ke barat-baratan kayak gitu. Soekarno Gitu? juga. Dari Soekarno. Iya, makanya kan budaya permusikan Indonesia dulu lebih condongnya ke ke Timur Tengah gitu. Jadi kayak lagu-lagu Islami kayak gitu kan banyak. Sebenarnya apa ya istilahnya? Kalau dibilang gitu ya sebenarnya dari Soekarno namanya apa sih namanya? Lagu cengeng kan ya istilahnya. Nggak boleh ada lagu cengeng gitu pas zaman Soekarno itu. Iya, benar. Nah, kalau lagu cengeng. Ya istilahnya lagu cengeng, lagu pop yang kayak gitu tuh. Jadi kayak record dibakarin. Iya kayak gitu. Kayak ya maksudnya I mean good songs bagi saya ya model kayak ya Beatles aja gitu Iya. dibilangnya lagu ini kan sama Soekarno gitu pas waktu itu. Nah, Soeharto juga apa sih? Kan nasionalisasi lah gitu kan istilahnya ya. Sebenarnya mau dibilang Timur Tengah mungkin iya sih, cuman saya kurang tahu ya justru saya taunya ya musik Indonesia juga banyak yang gold juga sih tuh ya kayak Chrisye, Faris RM, terus Iya. siapa lagi ya? Mungkin kalau tahun Banyak kan yang 80-an sih sebenarnya. udah lumayan, tahun 60-an gitu maksudnya. Oh, 60 70-an gitu Iya. maksudnya. Nah, Oh iya, mungkin dulu kan ya itu ya masih ada pelarangan yang kayak gitu yang rekor dibakar-bakarin orang harus nyelundupin. Iya sih kayak gitu. Cuman kayaknya maksud Kuchar tuh lebih ke ini sih. Lebih ke tapi masa ini musik Indonesia tuh musik umum ya? Soalnya kalau musik secara umumnya lebih luas lagi sih. Cuman ya ini apa ini biar kita ada contoh yang lebih Ya, lebih pastinya kita ke musik secara umum aja lah. Berarti nggak harus di Indonesia aja gitu tuh. Ya apa ya? kenapa musik bisa ini sejauh ini? Bukan berarti udah hilang banget ya. Cuma kayaknya si lirik itu sudah mulai terkikis Ya. gitu tuh oleh Oke, ini mungkin setiap kita beda pendapat, jadi silakan si Jeblo itu siapa dulu? kalau saya justru lebih Karena suka musik yang nggak ada orang nyanyi ya. Kenapa? Ya kan Ya, musik nggak klasik. Oh, ini instrumental kayak gitu. Iya, musik klasik. Oh, Iya. Oh ya itu sih nggak apa-apa sih. Justru musik Oke. klasik kan musik pertama itu kan justru nggak ada orang nyanyi ya. iya enggak. Ya apa ya? Ini mungkin subjektif aja sih. Cuma saya nggak suka apa musik yang cuma ada suara listrik di Iya. tempat aja gitu tuh. Ya itu beda, itu beda. Gitu tuh. Di loop berkali-kali dan gimana gitu. Ya, Maaf gitu. ya semuanya. Cuma anehnya musik yang model begitu kan lebih laris gitu. Kadang. Iya, Ya. nah itu makanya ini menarik ya. Ini saya bisa memberikan insight mungkin. Ya kayak contoh ya, kalau kita perhatiin gitu. Ini evolusi musik kan ya. Sebenarnya musik itu kan sempat klasik ya. Masa ada barok, ada apa gitu kan sampai 1900-an awal gitu. Nah setelah 1900-an awal mulai ada kan jazz kan pertama kali kan. Dixie Band kayak gitu. 1910. Nah 1920 mulai ada Louis Armstrong, terus apa sih Bing Crosby dan sebagainya. Nah 30 40 boogie woogie kan, jazz boogie woogie, terus Perang Dunia II. Nah itu selama itu masa orang pop, lagu pop sekarang itu dulu setiap orang dengernya jazz semua ya kan. Karena apa? Orang belum tahu, musik tuh secara harfiah belum ada lagi gitu, belum ada variasinya selain klasik dan jazz. Makanya sampai 40 itu kan belum ada. Nah terus bisa evolusioner itu
sebenarnya pas awal yang ini ada Elvis kan pertama itu. Elvis kan makanya rock and roll kan dibilangnya kan. Yang King of Rock and Roll itu karena ya dia mau berani membuat sesuatu yang baru kan gitu. Nah pada saat Elvis ya jazz tuh dianggap apa sih istilahnya? Nggak populer lagi kan. Dan musik Elvis tuh mungkin apa ya dianggapnya ya unik nyeleneh gitu kan pada masa itu. Nah 60 ada lagi Beatles yang bikin genre lebih banyak lagi. Jadi ada nantinya jadi ada alternatif, apa metal rock dan sebagainya. Nah 80 90 itu era pop kan. Golden era popnya gitu. Nah 90-an itu mulai ada mesin, mulai ada komputer. Jadi mulai ada Elektronik dubstep, ya. mulai ada rap, ya elektronik. Nah itu yang sekarang akhirnya jadi EDM tuh awalnya ya dubstep, elektronik gitu kan. Awal-awal 90-an itu. Hip Nah, hop. 2000 ke sini hip hop apa. Nah, 2000-an ke sini musik populer tuh ya itu semua gitu. Maksudnya apa ya istilahnya? Jadi orang apakah ada rap itu aja. apakah orang menyebutkan bunyi-bunyi yang tidak jelas itu juga termasuk rap? Nah, ya itu maksudnya apa namanya? Maksudnya gini. Makanya yang unik tuh yang sebenarnya yang unik dibahas tuh kenapa ini subjektif sih memang, cuman sebenarnya bisa dibahas kenapa selera sekarang. Saya pernah baca gitu, ada di mana ya? Pokoknya hampir musik rock itu hampir tidak ditemukan gitu di ini sekarang. Ngerti nggak? Jadi kalau ada top yang Billboard musik rock tuh nggak di situ, ngerti nggak? Jadi intinya orang tuh udah nggak tertarik lagi gitu. Ada, cuman nggak laku, ngerti nggak? Sama aja gini, kamu tahun 80-an pemusik klasik ya nggak laku kan, tapi kan kamu tetap berkarir ya nggak? Iya. Kayak gitu. Sekarang kamu ke Broadway, ke New York, ya tetap ada orang yang opera, orang yang musik-musik itu, cuman nggak selaku misalnya siapa yang zaman sekarang lah gitu. Kayak gitu kan bedanya gitu. Iya benar. Nah yang sebenarnya enak yang menarik dibahas tuh, ya saya juga belum tahu jawabannya sih. Kok bisa perubahannya tuh sejauh itu gitu maksudnya. Memang khasnya dulu kan musik itu murni ya, jadi orang nulis gitu. Jadi orang tuh ya apa sih istilahnya? Apalagi musik klasik ya, orang tuh niat gitu. Orang tuh niat menghabiskan waktu, oh iya saya mau membuat suatu musik yang indah yang orang dari dengar musiknya aja tuh bisa membayangkan sesuatu. Contoh Four Seasons kan, Vivaldi. Four Seasons kan ada Spring, Summer, Winter itu kan menceritakan gimana caranya kalau kita spring, itu kan ceria musiknya. Menceritakan kalau menggambarkan kita ngebayangnya ya bunga bertumbuh lalu hijau pada di padang rumput yang hijau dan sebagainya. Nah terus saat yang kita kalau ini maaf ya kalau kalian denger yang fullnya itu sampai Winter, itu beda musiknya jadi lebih dramatis kan? Karena daun-daun udah mulai ini. Lagu yang itu loh, yang apa? The Hills The Hills are singing with the sound of apa gitu tuh, saya lupa. Yang mana What a Wonderful World itu? Yang ini loh, yang apa? Yang ada yang di videonya tuh ada kayak muter-muter di atas itu apa bukit kayak gitu tuh. The Hills are apa gitu tuh, lupa. Yang film itu. Iya. Tahu. Yang pernah diganti malah diganti jadi suara itu mesin gun gitu. Ya parah sih. Iya, the Sound of Music kan? The Sound of Music. Iya. Apa namanya? The Sound of Music. Ya, intinya Intinya unik aja kok bisa. Masalahnya jauhnya tuh gini loh. Nggak semuanya. Cuman musik-musik yang sekarang yang optimum banget ya, maksudnya yang top banget, iya. Ya sesimpel orang bisa, emang nggak mudah sih gitu. Dan mereka props to artist out there. Maksudnya beda jauh aja gitu. Kita bukan bicara ini salah, enggak. Maksudnya preferensinya tuh bisa beda sejauh itu kan gitu. Dari rentang waktu itu sih maksudnya menarik. Maksudnya kok contoh lain meme kan dulu complicated ya, maksudnya orang bikin meme tuh apa gitu orang tuh mikir gitu kan. Coba sekarang video 3 detik aja tuh lucu gitu. Maksudnya apalagi zoomer meme gitu kan. Di Indonesia juga itu sempat kan tren gitu, itu kan sebelum. Iya. Nah itu juga menarik maksudnya. Lah ya nggak sih? Iya. Makanya maksudnya ya kayak gitu. Jadi gak hanya semusik sebenarnya, apapun itu. Video pun orang sekarang jadi ya trennya TikTok, orang ngelihat videonya video singkat kan. Orang udah mungkin tanda kutip ya. Sekarang orang itu ngelihat orang teriak ke telur pakai suara miau gitu doang, orang udah ketawa gitu. Iya makanya. Nah itu menarik sih. Silakan. Ada ini dari kalian nggak? Itu cuman
Ya kayak Ya, gitu itu mungkin ya. Modernitas itu gitu konteksnya gitu. ya itu meme juga sebenarnya salah satu ini sih apa penentu dari zaman gitu tuh. Rage Comic itu mulai tahun berapa ya? Kayaknya nggak tahu 2000 deh. berapa 2010 tuh? 2008 Belum, kayaknya lebih awal lagi deh. awal lagi ya. Kayak Mm-mm. gitu apa pas pas waktu itu tuh apa ya? Itu humor tuh beneran distrukturin gitu tuh apa eh, Ya. joke apa ada prolognya dulu kayak gimana terus nanti ada punchline-nya itu yang ngebuat kita ketawa Iya, gitu loh. Ya iya, nggak sih? iya, benar. Ya kalau kalian bacanya ya, Hah? kayaknya si Kuchar tahu sih, cuman yang Benny Miche itu loh, yang satir Oh, di, mince-mince yang itu yang ya itu yang ngegambar itu salah satu, iya, orang jalan ini yang keliling Jawa itu. iya itu salah satu yang sangat bagus gitu. Maksudnya itu Iya, art tapi iya. itu meme kan sebenarnya, coba meme Iya. kan sebenarnya. Aduh, saya bener juga ya. Itu Iya, itu coba salah satu ini sih, itu kan berarti. sekarang bentuk sekarang bentuk seperti itu tuh udah nggak laku aja gitu. Ya saya masih senang saya pribadi, cuman ya beda loh ya. Orang itu apa namanya, suatu hal itu masih dilakuin, enggak laku sama laku tuh beda ya. Laku Ah, tuh berarti kan populer. Misalnya minuman ini lagi laku kan berarti semua orang tuh hampir semua minum itu gitu. Cuman bukan berarti semua orang minum itu kan gitu. Sama aja kan kayak gini juga. ya nggak semua orang minum boba. Iya, iya. Boba. Iya gitu, ngerti nggak Mas? Ah, Ya lanjut lanjut, maaf. kenapa ada ketawa? Apa ada ketawa? Enggak. Nggak apa. Achilles, Nggak, kenapa? Achilles sepertinya kenapa? Anda Kenapa ada ketawa? Apa ya udah ada punya ketawa? ide. Tertawa kan? Tidak. Boba is Perkembangan delicious humor. by the way. How dare you? Delicious. Disus ya itu apa? Kamu udah dibilangin buat ngurangin gula. Ya, iya. It's good. So, Boba dalam Nah itu lain. that's good. Kalau That's the problem. kalau misal saya ngasih pertanyaan gitu, mungkin Ya siap. silakan. oh ya, menurut kalian di masa depan nanti musik itu akan seperti apa bentuknya? Bukan bentuk maksudnya Artis. kedengarannya. Oke, suara Artis. miau 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 miau. Enggak serius. Enggak, maksudnya kan Iya, iya, kalau canda, misalnya canda. musik Sama-sama. itu kan mulai dari yang dulunya hanya orkestra gitu kan, karena pada saat itu memang Iya, instrumen-instrumen hanya sebatas itu aja gitu kan. Terus mulai udah masuk ada iya. perkembangan teknologi kayak revolusi industri gitu. Jadi udah muncul adanya Hmm. teknologi listrik, jadi peralatan musik kan udah mulai menjadi elektrik. Selanjutnya mulai Iya. perkembangan teknologinya berubah menjadi perkembangan komputer gitu. Nah, kalau udah mulai perkembangan komputer semuanya udah mulai menjadi digital gitu. Dan musik-musik juga Iya. menjadi digital. Nah, kalau misalnya kita masa depan kan kita membayangkan kayak misal dunia itu kayak udah menjadi kayak virtual reality atau mungkin udah Hmm. kayak Neuralink gitu kan. Jadi kayak kita nggak perlu Iya. menggunakan hardware lagi untuk bisa mendengarkan musik. Nah, kalau Hmm. pertanyaannya itu jadi menurut kalian di masa depan musiknya itu bentuknya seperti apa gitu? Iya. Silakan. Ini saya agak mundur dulu terus agak ini apa ngasih apa agak off topic dari musik tadi ya. Mungkin ya ini mohon maaf gitu tuh apa agak menyinggung cuma mungkin kalau waktu itu IPTN ya kalau Habibie itu Iya, Apa? ya kalau salah waktu itu satunya. IPTN masih Iya. jalan mungkin bakal jadi ini sih revolusi teknologi buat Indonesia ya nggak sih jujur lah gitu ya IPTN nggak apaan? Industri pesawat terbang Indonesia, negara nasional. Ah, Dulu kan pas Habibie yang pas Soeharto itu kan, Ah. kita kan buat kapal sendiri, buat iya. pesawat sendiri gitu. Kalau itu Ada itu hal besar loh itu soalnya I- walaupun iya Iya. tidak ada kaitannya sama musik tapi dengan berkembangnya dengan orang-orang gitu tuh dengan naiknya minat orang-orang ke teknologi ke arah yang lebih modern kayak gitu tuh saya yakin ini bakal berpengaruh ke banyak hal juga gitu loh mungkin ya ini sebenarnya kita sendiri sekarang aja Indonesia udah ini kan udah masuk ke salah satu negara dengan ekonomi yang terbilang baik kan ya enggak maksudnya Berdasarkan ketimbang apa negara-negara dulu? berkembang lainnya lah gitu tuh Iya, saya harus lihat indeks biar pasti. Iya, berdasarkan apa ya dulu? ya itu ya pokoknya itulah kita, ada alasan kenapa kita masuk G2 apa G20
karena ini Hmm. ya apa Efek itu namanya GDP-nya doang. Kalau GDP kan berdasarkan populasi gara-gara juga. GDP. Iya. Kalau misal populasi Indonesianya ya Ah, sedikitnya kemungkinan nggak ikut G20. Jadi bukan karena ekonomi juga, jadi ada faktor populasi juga. ekonomi itu berpengaruh. Iya. Jadi gini. eh ini tahu kenapa Yunani itu bisa maju waktu di zamannya? Sekarang ya Yunani jujur aja ini saya agak prihatin sih kalau modern sekarang gitu. Tapi dulu kita tahu kalau zaman-zamannya si siapa? Plato ya? Iya banyak. Ah, segala macam itu kan maju banget tuh Yunani gitu tuh. Salah satu alasan kenapa Yunani bisa maju itu karena memang ekonominya mereka pertama udah tercukupi Iya. dulu gitu tuh. Salah satu alasan kenapa seseorang bisa mengembangkan kemampuannya untuk ke tahap yang lebih jauh itu karena mereka kebutuhan utamanya itu sudah terpenuhi dulu gitu loh. Makanya itu bisa ya berkembang gitu tuh. Dan itu nanti yang akhirnya mempengaruhi minat mereka menuju ke arah yang lebih modern kayak gitu tuh Mungkin untuk berkembang gitu tuh. Bukan Amerika, maaf. iya, Eropa itu gimana? pernah dengar filsafatnya namanya Diogenes? Apa itu? Intelligence ya. Iya, coba mungkin dia kan hidup serba kekurangan. Memang dia emang memilih hidup serba kekurangan gitu. Jadi kayak Semoga berlimpah rezeki. iya. Jadi dia emang berusaha untuk menjadi manusia yang memang manusia yang diciptakan oleh Tuhan gitu. Jadi kayak nggak pakai baju, nggak menggunakan, nggak mempunyai harta. Cuman dia kan bisa jadi filsafatnya yang lumayan terkenal gitu. Jadi kalau menurut saya faktor ekonomi itu bukan faktor utama bisa negara maju gitu. Jadi kayak SDM-nya sendiri. Jadi kalau misalnya ada negara yang lagi terpuruk, namun ada orang-orang yang cemerlang gitu kan, bisa aja membantu negaranya bangkit dari keterburukannya gitu. Gantung negaranya sih yang olah. Ya, iya. Itu. Kalau di Sebenarnya ya. iya, saya lanjut. Enggak. Silakan aja lanjut dulu. Enggak, tadi si kucing kan pengen lanjutin. Ya, Ini Tadi sih paling tadi cuma nambahin dari yang sih kecukupan dari individu itu tuh buat iya. menuju modernitas kayak gitu tuh. Pada akhirnya tergantung dari latar belakang orangnya juga gitu tuh. Inilah si Yusuf Hamka, Yusuf Hamka itu kan beliau ini ya dari scrap banget gak sih itu dia bisa sampai sekarang kalau nggak salah. describe apa? Maksudnya dari ini dia bisa sekarang bisa jadi salah satu orang terkaya di Indonesia tuh sebenarnya dari bawah banget nggak sih? Iya. Nggak sih? Yusuf Hamka tuh yang itu kan yang mualaf yang Tol. punya tol. Ya. Waduh. Ya nggak sih? Ya. Saya belum baca-baca lagi soal Ya, yang punya tol yang mualaf. ceritanya tau nggak, Mendo? Apa? Ceritanya beliau tau nggak, Mendo? Kok tahu kurang lebih sih. Ya, dia di daerah mana lupa, di Jakartanya yang daerah biasa gitu. Ya kayak inilah, kayak Lim Suyong gitu modelnya. Dia jualan dari kecilnya. Oh keren ya. Mulai dari kayak siapa lagi sih? Banyak kan, kayak nggak tahu kalau kayak Agung Podomoro kayak gitu, yang lain juga yang sekarangnya ya konglomerat gitu kan. Kayak gitu. Banyak yang memang seperti itu sih. Tapi ya lanjut, Sob. Gimana? Ini mungkin ini ya berbeda buat setiap orang gitu tuh. Yusuf Hamka itu kan terkenalnya karena memang walaupun dia itu secara faktanya memang dia tuh mampu gitu tuh. Tapi ini kehidupannya sebagian besar dia biasa-biasa aja gitu tuh. Kaos itu dia itu kaos biasa aja gitu tuh, bukan yang pakai jangan nyebut merek lah. Gak pakai kaos yang tulisannya cuma produknya doang di tengah terus udah gitu doang gitu. Tahu kan saya gak mau nyebut loh. Malu-maluin. Iya, tapi itu agak apa sih? Gitu doang mahal gitu loh. Aduh. Tapi kalau ada motif apanya gitu loh. Tapi justru ya itu jujur aja sih, mungkin pendapat saya agak beda dari hal ini gitu. Ya, tapi silakan. Keluarin pendapat Anda. Ya kalau menurut saya beda sih. Kalau ini konteksnya baju ya. Baju pakaian. Baju pakaian kalau menurut saya bukan justru kalau terlalu motifnya banyak itu jadi apa istilahnya? Bukan berarti apa, coba kayak tidak elegan gitu. Dan juga kenapa baju itu bisa mahal ya?
ada namanya cost per use. Sebenarnya contoh ya. Sebenarnya kalau ini tuh kan jadi bukan masalah apa-apa sih, cuman istilahnya gini loh. Sebenarnya baju itu investasi yang bagus. Kalau misalnya kita dalam posisi tadi itu sih opsi ya. Mungkin ada yang orang nyaman pakai itu silahkan. Cuman kalau menurut saya ya baju itu yang cuma satu merek itu gak hanya sekedar itu sih gitu. Kenapa itu bisa mahal ya? Karena memang bahannya lebih bagus juga dan itu bisa lebih awet. Intinya gini ya, cost per use itu eh, sampai barang itu rusak itu berapa lama dibagi harganya lah gitu. Nah biasanya baju-baju yang tanda kutip ya, maksudnya yang ya untuk massal aja gitu. Buat massal sama yang mungkin itu lebih kualitas lebih bagus, bisa sampai 6 tahun kasarnya masih bagus, masih bisa dipakai gitu. Sedangkan kualitas yang baju misalnya massal itu dalam sekian tahun udah kurang bagus, kita harus beli lagi maksudnya akhirnya jatuhnya lebih mahal gitu kalau kita ngitung sampai ke sananya. Jadi kalau maksudnya ya ini pendapat saya gitu. Cuman ya lebih dari sekedar itu sih kalau menurut saya. Jadi justru logo itu yang ngebuat itu beda gitu dari yang lain. Kalau menurut saya, tapi ya silakan saja guys setuju. Kalau misalnya Cuman baju anak kecil itu kenapa ada harganya sampai mahal banget itu? Padahal kan kita tahu kalau baju anak kecil kan pasti nggak bakal dipakai lebih dari 2 tahun gitu. Iya benar-benar itu. Iya, Jadi iya, kan iya, teorimu iya. kurang begitu. Biasanya Ah. gara-gara branding juga nggak sih? Iya, iya, branding. emang ada ya, branding juga ada. Iya, ada. Ini sama ujung-ujungnya menurut saya itu ujung-ujungnya sama kayak ini efek dari merek HP gitu Iya, tuh. merek kan. Ya enggak, ya Merek enggak. seperti Gitu, jadinya. ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya Iya. dibuat di Ada Cina. juga baju anak-anak yang murah gitu. Maksudnya ya tergantung merek sama bahan. Ini si ini Mas Mas Jeb yang anak komputer ini mungkin bisa jelasin apakah sebenarnya merek gitu tuh dengan rata-rata merek lainnya itu sebenarnya sama nggak sih secara teknologi gitu tuh, atau emang dia tuh pantas makanya bisa harganya sampai setinggi itu? Kalau mereka itu mahal karena mereka itu serba eksklusif. Jadi Iya. jadi segala bentuk teknologi mereka ciptakan sendiri, mereka patenkan sendiri gitu. Jadi kalau Oh iya benar juga misalnya ya, itu menarik sih. ya jadi mereka bisa monopoli harga. Soalnya emang yang ciptain apa namanya teknologinya itu mereka-mereka juga gitu. Jadi sama aja kayak kamu Nah, punya merek sepeda gitu, bannya beda sendiri ukurannya. Yang lain ukurannya pakai sentimeter, kamu pakai ukurannya sendiri gitu. Nah, berarti kan kalau misalnya ada orang pengen ganti ban kan harus ke perusahaan kamu juga gitu. Dan kamu oh boleh itu kamu jadi itu boleh ngasih alasan harga terserah dirimu sendiri gitu. Kamu tahu jadi nggak itu sih? alasan kenapa Apa? ini apa sih, colokan charger itu suka ganti-ganti tiap Iya, kali mereka bikin versi enggak. baru. Ini kalau misal kamu tahu juga kan kalau misalnya merek itu punya colokannya beda sendiri gitu, karena mereka pengen eksklusif. Iya, iya. Ah, Bahkan sampai ke apa namanya? Ke screw atau apa ya bahasa Indonesianya? screw itunya apa, bautnya Ya bautnya. bautnya itu juga bentuknya beda. Oh, Jadi kalian harus punya tools sendiri dan toolsnya juga kadang hanya mereka yang sediakan. Iya. Jadi mereka itu mau monopoli, benar-benar monopoli. Sebenarnya itu tapi kayak apakah tapi tah apakah dengan kayak gitu ini apa, pantas gitu tuh untuk mendapatkan harga yang seperti itu gitu? Ini kita kepantasannya itu bukan berdasarkan apakah mereka yang menentukan harga ya, tapi sebagai kita konsumen gitu. kalau misalnya kamu lihat orang-orang yang beli produk yang kamu sebutkan itu, mereka membeli itu bukan karena apa namanya kegunaannya gitu. Mereka membeli hanya karena kemahalannya gitu. Jadi kayak perhiasan termasuknya. Ya, Iya. iya sih bener sih, bisa bisa. Jadi mereka itu membeli ya bukan karena pengen dipakai, cuman karena pengen dipajang aja. Atau kekinian tuh kayak gitu tuh, kekinian tuh kadang-kadang gitu. Ya kayaknya dalam konteks itu saya tidak sependapat, tapi ya gitu. Sebenarnya itu kalau misalnya saya boleh bicara sih ya, kalau metode apa namanya metode cara berbisnis kayak gitu ya cara berbisnis yang paling untung gitu. Kalau misalnya Ya, kamu lihat Tesla juga, Tesla itu sebenarnya udah mirip-mirip Apple gitu. Iya. Maaf ini nyebut
Nggak apa-apa. Soalnya ini emang sangat spesifik gitu. Kalau misalnya Ya udah terlanjur lah kayak sih orang enggak, juga soalnya pada emang tahu. kayak kasus yang Tapi ini spesifik no gitu. offense ya, ini gimana pun tetap produk itu bagus lah Iya, ya itu nggak? Ya bagus. nggak? Cuman karena Kita akuin gitu, itu memang bagus gitu ya, loh. model Cuma bisnisnya juga bagus gitu. Yang salah itu yang make merasa lebih bagus dari yang lain. nah, Iya. itu yang jadi masalah gitu loh. Pada akhirnya orang punya preferensi sendiri gitu tuh. Mereka Iya. juga Iya. punya ini apa malah ini apa Apple itu punya komunitasnya sendiri gitu tuh, apa yang apa ngebuatnya apa sih dekat gitu tuh antara konsumen dengan providernya gitu tuh. Itu salah satu mungkin keuntungannya apa sih Iya. ikut Apple kayak gitu tuh. Nah, ini maaf ya, ini maaf banget Mendel. Ini mungkin kamu bakal agak tersinggung atau kayak Nggak gimana. apa-apa. Kan Saya akan santai aja. saya akan memulai bagian yang apa mungkin akan sedikit nge-trigger kamu gitu. Bukan nge-trigger secara ini Ya, secara oke, paham, ilmiah, paham. tapi lebih secara batin, secara apa, secara Silahkan, ini. lanjut. Kita akan kita akan lanjut ke ini apa ke subjek dari Yeay. subjek kalau nggak sebab dari berkembangnya zaman kita ini. Subjek dari penyebab dari bagaimana kita bisa jadi rakyat yang modern kayak gini gitu tuh, kekinian istilahnya. Oke. Silahkan. Achilles kayaknya Generasi yang mau membuat kita gitu. memberi ide buat awal. Milenial dan Gen Z. Iya, bener sih. Gen Sebelumnya ini sih Z. kita konfirmasi dulu gitu tuh. Sebenarnya yang paling berpengaruh gitu tuh, maksudnya berarti paling rakyat golongan generasi yang paling produktif di zaman sekarang ini sebenarnya generasi yang mana ya kalau boleh tahu? Yang paling ini apa paling berpengaruh gitu tuh. Apa ini maksudnya? Apa konteksnya? Jadi gini, kasih konteks dulu. kelompok generasi yang produktifnya gitu tuh, entah itu dari usia 25 sampai 35 tahun di tahun ini gitu tuh. Atau golongan-golongan yang masih 21 sampai mungkin 31 kayak gitu tuh, generasi itunya. Itu sih yang saya coba tarik gitu tuh. Sebenarnya generasi mana yang paling berpengaruh gitu loh? Generasi yang paling tua. Tahun inilah ya. Produk ini maksudnya apa dulu nih? Indikator produktivitasnya apa? Menghasilkan banyak uang atau menghasilkan banyak produk? Bukan kayak gitu. Dalam artian rata-rata itu sih orang kantoran tuh di generasi ini, atau kalau enggak rata-rata yang apa sih menjadi influencer ya di media sosial tuh dari generasi ini kayak gitu tuh, yang sekiranya membuat hari ini bergerak kemajuan gitu terhadap negara. Kemajuan gitu. Saya sebenarnya paham sih ke arah mana. Mungkin lebih ke yang kita lihat saja. Berinfluensi ya. Yang influensinya paling tinggi. Soalnya influensi itu bisa jadi hal yang baik dan hal yang buruk. Kalau mungkin dari Mendel. Akan Mendel dulu mungkin. Kenapa saya enggak? Kalian aja nanti saya. Enggak, Anda dulu. Kalau saya mungkin agak jahat jawabannya. Enggak, Jeb Bus dulu. Pokoknya saya mah nanti panjang takutnya, sok kamu dulu. Sok Jeb, silakan. Kalau menurut saya ya generasi yang paling berpengaruh atau berinfluensi itu generasi yang paling tua. Yang berumur 60-an. Kenapa? Karena mungkin 1% kekayaan dunia kan di tangan mereka. Kalau misalnya kalian lihat orang-orang terkaya di dunia ya rata-rata usia-usia segitu. Jadi dengan kemauan mereka bisa mengubah dunia gitu. Dengan kemauan mereka juga bisa mengontrol generasi yang lebih muda. Ya lihat aja Presiden Amerika Serikat sekarang. Umurnya berapa? Jadi kan dia kan paling berpengaruh. Lanjut aja. Silakan. Saya Pak nunggu saya paham. Kalian tiga semua baru saya gimana? Achilles. Gimana? Kalau dilihat-lihat emang yang generasi dulu sih dibandingkan yang sekarang kayaknya
yang sekarang ini kurang ya gimana ya kurang produktif juga terus Elaborasikan, jelaskan. Kurang produktif. pokoknya pokoknya kayak mengalami kemerosotan gak sih kelihatannya. Nah, ini Ada alasan kenapa tulisan nama saya itu kucing rebahan. Itu oh ya, Itu ada alasan kenapa judul yang Anda baca ini video ini mungkin bakal clickbait yang nggak berhubungan dengan ini. Generasi sampah. Waduh, Mendel. Oh ya, itu Lanjut. pernah dengar cerita nggak Tuh. tentang kayak misalnya roket Apollo itu nggak bisa dibuat lagi oleh generasi sekarang? Iya. Iya, soalnya orang-orang yang ngebuat dulu itu kayak orang-orang yang ngebuat roket menggunakan kertas dan pena. Nah, ini iya, paham. Jadi kayak perbedaan skill Itu orang gitu. niat banget. Iya. Jadi makanya saya pernah lihat dokumentari katanya kalau misalnya Apollo 11 maksudnya roket seri Apollo itu dibuat sekarang bakal bentuknya lebih jauh lebih ribet gitu, lebih kayak over engineering. Jadi justru lebih kayak gagal dibuat karena terlalu over budget dan over engineering. Semoga lancar. Iya kan, makanya sampai sekarang kan kita belum ke bulan lagi. Karena kita terlalu banyak overthink dan over engineering. Lancar. Kenapa ketawa coba? Siapa? Enggak. Apa sih? Ini sih. Jadi kan tadi kayak kalau dari ini Jeb secara nggak langsung kamu tuh ini loh nggak counter pernyataan kamu sebelumnya gitu loh. Paham nggak? Soalnya sebelumnya kamu bilang gini, sebagian besar ini kekayaan dunia gitu tuh, Iya. 1%-nya itu. The 1% gitu tuh. Ya ini ada di di toko-toko seniornya itu ya nggak? Iya, itu fakta. Ya kan? Ya Iya. faktanya begitu gitu tuh. Tapi emang secara nggak langsung kita nggak bisa menyangkal kalau mereka itu berjuang untuk mendapatkan itu ya nggak? Iya. Ya kan? Ya itu satu. Kedua, kamu tadi itu bilang perjuangan dari si orang-orang yang ngebuat Apollo itu. Bayangin kamu ngebikin ini satu teknologi yang membuat kamu bisa keluar dari bumi gitu tuh. Dan itu pakai kertas dan pena gitu loh. Sedangkan kita sekarang kita udah punya komputer segala macam gitu tuh. Memudahkan kita dalam berhitung lebih jauh segala macam. Tapi kamu bilang itu justru yang ngebuat kita downgrade gitu tuh ketimbang mereka gitu tuh. Itu Itu kalau menurut saya bukan berarti gimana? saya gimana, cuman ini Gimana? maaf. Kayaknya si Jeb nggak tahu ya. Saya nggak tahu kalau saya salah. Saya ngiranya bukan gitu. Saya Gimana? nggak pikir si Jeb secara harfiah sih. Maksudnya Ah. si Jeb, mereka bisa Atau ini ngebuat satir aja roket. ya? Mereka bukan satir. Mereka cuman kayak ini loh maksudnya. Mereka dengan pensil dan pulpen aja bisa buat roket kayak gitu, ngerti nggak? Iya. Kayak gitu maksudnya. Jadi Benar. kayak Emang maksud saya kayak gitu. Maksud saya Iya, begitu. iya. Jadi Jadi kesannya ya, sejauh itukah kita tuh turunnya. Jadi ingat loh Sebenarnya sih ini ada unsur nekat juga ya. Indonesia ya. Iya benar itu nggak tahu Nekat. sih. Yang saya Nekat, khawatir itu nekat, nanti nekat. Oh, Indonesia itu nanti ke arah yang kayak film itu loh, yang Idiocracy tuh. kayaknya ya oke. Bercocok tanam aja masih bingung gitu tuh mereka. Itu kayaknya untuk negara lain yang tidak mau aku sebutkan. Oh, disebutin filmnya Idiocracy, udah tahu lah. Oh iya. Nggak usah Gimana udah tahu filmnya? Cuman gini ya, sok nanti saya baru. Nggak apa-apa, kamu dulu ini. Saya ada sesuatu yang harus dibalas. Iya. Cuman gini ya, maksudnya saya gini sih Jeff. Saya ngerti kok maksudnya. Cuman gini. Kayaknya kita harus sekali lagi ya mengklarifikasi gitu. Ini maksudnya influence dalam hal memang mereka tuh punya pengaruh. Nah, tapi yang enggak, masalah pertanyaan si kucing juga pengaruh yang tadi dimaksud apa namanya? Itu tuh pengaruh yang memang membawa untuk dalam artian gini ya, memajukan atau gini contoh maksud saya gini. Setiap orang memang 1% yang kaya itu berpengaruh, tapi apakah mereka punya interest untuk menginfluence dalam artian untuk memajukan negara kan nggak juga gitu. Kalau pengaruh Memang kayaknya mereka untuk termasuk hal-hal negatif juga.
Apa? Pengaruh itu kan sesuatu yang berubah gitu, Mbak. Iya. Berubah Nah, banyak itu orang. maksud saya. Ngerti kan maksudnya? Iya. Tapi gitu. Saya paham kok. Oh ya udah. Berarti maksudnya intinya yang mempunyai pengaruh kan? Iya. Nah, asumsi saya maksud si Coach Har itu pertanyaannya mungkin ya. Yang sekarang tuh berkontribusi gitu nggak sih? Berkontribusi dalam yang berkarya gitu kan Oh maksudnya? iya. Benar nggak? Maksudnya gitu deh kayaknya. Saya ngerti kok maksud. Makanya saya cuma mengklarifikasi aja. Kalau secara pengaruh memang yang mempunyai pengaruh ya yang senior gitu kan. Karena mereka ya yang mempunyai power, yang mempunyai koneksi, yang mempunyai uang gitu kan. Dan ya yang running semuanya kan sebenarnya angkatan mereka gitu. Ya benar, nggak salah. Cuman secara berkarya, nah itu ya atau gimana Sok tadi Kucar ya? Kalau secara berkarya ya pasti generasi sekarang lebih banyak ya. Nah itu kayaknya Iya, itu ini sih, itu nggak salah sih. Soalnya ya bayangin aja itu. Perkembangan teknologi Sok juga. tanpa adanya Discord sekarang ya. Kalau kita lahir 20 tahun yang lalu gitu tuh. Kita mungkin nggak akan bisa bikin podcast kayak gini loh. Ya nggak? Jujur lah. Gitu. Pakai radio mungkin ya. Iya. Dengan berkembangnya zaman dengan adanya kekinian itu tuh ya akhirnya kita bisa sharing hal-hal kayak gini gitu tuh. Lah jujur lah gitu tuh. Kita handle Iya. saya tahu kamu itu paling nggak suka sama istilah ini, tapi secara nggak langsung dengan kita membuat podcast kita itu ikut-ikutan generasi kita loh. Oke. Saya mau mengklarifikasi aja. Yang saya tidak terlalu suka itu penggunaan kekinian atau apa yang tidak tepat gitu. Kayak contoh tadi self healing itu nggak tahu. Tadi kita ngobrol di podcast atau bukan? Pokoknya gini. Kita belum bahas soal feeling. Ini apa ya? Oke. Ini soal Sebenarnya ini no offense loh ya. Ya. Kalau boleh jujur mentalitas generasi kita tuh kayak snowflake gitu. Udah gitu aja. Silakan Mento. Iya. Nah itu ya oke lah. Iya makanya maksudnya ini bukan maksudnya contoh ya. Contoh tuh self healing. Maksudnya gini. Dengan segala hormat disclaimer ya, bukan. Ini opini saya gitu. Jadi nggak usah dianggap yang ini paling benar, enggak sama sekali enggak. Kalau salah ya udah berarti ya ini pendapat saya kan gitu. Gitu. Nah, itu juga permasalahan loh. Kita pendapatnya harus sama semuanya, nggak bisa lah. Saya mau nyamain misalnya kucing ini saya nggak suka martabak misalnya. Terus saya suka terus kenapa? Ya nggak? Yang salah itu dilarang satunya makan martabak, nah itu salah. Nah, tapi gini, contoh self healing ya. Valentine tuh apa sih? Contoh human. Apa namanya? Biasanya orang suka sama martabak yang manis banget. Ya, contoh kata self healing tadi. Kata self healing tadi. Hah? Apa? Enggak. Maaf ya. Nih contoh nih kata self healing ya. Itu benar, tapi masalahnya kalau kata self healing itu dipakai setiap 3 detik sekali. Saya habis buka laptop, saya harus self healing. Misalnya abis apa saya mau itu yang saya buat kesan tuh kadang-kadang terlalu di overuse dan digunakannya itu pada saat yang tidak tepat gitu. Kalau kalian melakukan kegiatan yang full capek apa dan sebagainya itu self healing oke banget dan nggak salah gitu. Cuman saya mau point out yang mungkin aja minoritas, mungkin aja saya kebetulan lihat itu terus, cuman yang menggunakan self healing itu di saat yang kurang tepat aja gitu mungkin. Saya juga nggak tahu konteksnya lah gitu. Nah sama aja kayak tadi kekinian misalnya, apa-apa dibilang kekinian, jadi terlalu overuse, jadi akhirnya kesannya tuh ingin kepake kata itu karena tren aja gitu, karena oh iya because it's cool, kasarnya gini ya, setiap orang nggak minum air putih challenge, ya orang ikutan gitu, karena apa? Ya ikutan aja keren gitu. Nah itu sih yang saya nggak seneng tuh, orang tuh tidak menganalisis dulu apa gitu yang dia lakuin gitu. Orang hanya melihat apa trennya, ikut ini oke, tren ganti orang ikut baru, itu loh yang sekarang yang saya nggak suka, bukan modern, bukan kemajuan teknologinya, bukan hal-hal seperti itunya gitu loh maksudnya. Itu mungkin itu mungkin self healingnya mereka. Don't start it, mate. Oh iya. Sebenarnya kalau misalnya kita anggap self healing itu sebagai sesuatu yang nyata gitu ya. Sebenarnya podcast ini juga termasuk self healing nggak sih? Setelah weekend. Ya, bisa aja. Iya, makanya maksudnya ya gitu.
Ya ngerti lah, kalian udah ngerti poinnya gitu. Iya. Ya sekarang ya sok lanjut, maaf. Tadi siapa yang lagi ngomong setelah saya? Sebelum saya tadi. Tadi lagi Ya sorry, ngebahas ini apa sih? sebenarnya kita belum terjawab loh ini apa sebenarnya dari generasi mana sih yang itu yang mempengaruhi ini apa Tadi kemajuan kita sekarang? mempengaruhi kemajuan tuh agak sulit untuk dijawab ya. Influencernya gitu lah, influencernya sekarang gitu tuh. Agak Generasi. Nah, agak sulit sih, maksudnya enggak, ini bukan masalah gini ya, contoh ya. Saya maaf banget Nah. ini kalau agak ini gimana. ini kalau kita ngelihat ke arah barat ya, mungkin apa rata-rata influencer itu yang seperti yang warna rambutnya warna-warni kayak gulali gitu. Terus Saya no comment ya. Bukan ke arah. gitu. Cuma Ya. ada sih yang maksudnya kasual aja kayak biasa aja gitu tuh, easy going segala macam ya. Itu ada. Cuma kalau kita ngelihat ke arah barat ya rata-rata influencer sosial media tuh ya kayak gitu. Kita jadi bicara influencer sosial media sekarang. Ya. No. Itu satu hal yang nggak akan jauh dari ini sih apa dari generasi. Soalnya maksud saya kalau persepsi saya mikirnya nggak gitu loh. Kalau saya mikirnya, makanya saya bingung. Maaf ya, bukan ngeren atau apa, cuman kita tadi definisi ya. Tadi definisi yang maaf ya, berpengaruh ke kemajuan negara, kan negara kita masih berkembang gitu, ngerti nggak? Jadi contohnya gini loh, contoh ya. Kamu punya organisasi, punya acara di organisasi itu. Terus organisasinya maju sukses, baru nanya kan? Tadi yang berkontribusi siapa aja ya? Oh si ini. Nah kalau ini belum selesai acaranya, gimana kita mau ngasih taunya? Ya nggak bisa bilang lah. Kalian udah ngerti maksud saya gitu. Intinya kemajuan kalau menurut saya ya bisa dilihat setelah udah maju gitu, baru bisa dievaluasi gitu. Oh ini dari mana ininya gitu. Karena ya kalau kita masih ongoing proses, kita nggak bisa ngenilai dengan objektif ya gitu. Adanya subjektif. Ya sih, yang satu merasa saya ngedukung kok, yang satu ngerasa saya ngerjain, yang satunya ngerasa gini, ya udah nggak selesai. Akhirnya nggak, ya udah di jalan di tempat aja. Seenggaknya setiap orang ini siapa ada perannya gitu tuh kalau mau ngegambarin seperti itu gitu tuh. Asal jangan sampai apa ini kan kita sebagian dari masyarakat kita itu kan masyarakat rebahan gitu kayak kucing saya. Enggak. Itu audiens yang suka rebahan, saya sangat tidak menyarankan itu. Iya, tidak recommended ya. Bahan itu tidak sehat. Saya harus akui gitu, walaupun ya we're human ini. So. Kayak gitulah ya, pokoknya jangan sampai inilah apa kalau ada kerja kelompok jangan biarin cuma satu orang yang ngerjain ya kan. Ya, jelas saya nggak ngerjain banyak kerjaan kelompok sendiri. Ya, jelas, Oke, Achilles kita kalau dikelompokin nggak ngerjain sendirian. Ya, jelas ya. Silahkan. Achilles kamu nggak ngerjain sendirian kan kalau ada tugas kelompok, nggak kan? Kadang sih. Kadang satir kita udah oke. Apalagi kalau misalnya dapat kelompoknya cuman bertiga gitu. Wah, udah itu pasti. Nggak jelas nggak ngerjain sendiri ya. Saja kepada saya gitu. Ngerjain sendiri tetepan. Aduh, padahal kita ya udah gak apa-apa. Kadang kerja kelompok malah ngeribetin. Harusnya Achilles sebagai generasi ini nih harusnya self healing gitu tuh. Jangan makan beras merah lagi, kamu udah sekalian aja pizza. Itu udah capek kan? Sekali. Saya nggak salah kok makan begitu asal gak sering mah apa? Saya selama kuliah nggak pernah makan pizza. Ya kan kita udah bahas kemarin kita rakyat. Oh siapa? Kemarin kan saya nggak ikut. Hah? Masa sih? Oh iya dia nggak. Oh iya benar. Sorry. Oh iya lupa iya benar. Sorry. Iya lupa. Anda kan baru. Oh iya. Ya Anda kan baru ya. Astagfirullahaladzim. Jangan ditanya ya. Iya. Sayang banget padahal itu apa yang kayaknya cocok itu, sih Mas Jeb sama Mbak Gap. Ya kalian nggak jadian aja tuh. Iya. Atau ada permasalahan internal yang kita gak boleh tahu kayaknya. Ada permasalahannya itu seperti ini. Jadi kalau misalnya dia ada, pasti aku nggak ada gitu. Oke. Di sini. Iya. Jadi kayak sekarang aja. Jadi dan yang. Jadi saya dengan dia tidak bisa berada di tempat yang sama bersamaan. Iya. Kenapa gitu? Padahal sering setiap hari barengan gitu. Iya, padahal tiap hari barengan. Cuman nggak tahu, nggak bisa ngomong bareng aja. Ya oke.
Kita Oke. biarkan audiens berfantasi. Mantap. Oke, Jeb, ini udah berapa menit ini kita masuknya? Iya, benar. Udah, oh udah 1 jam 10 menit. Oh, oke, tuh udah. Sejujurnya sejauh ini ngobrol yang paling gak jelas, paling random, paling kemana-mana tuh sekarang. Iya itu. Jujur aja, ini apa ya? Ini Nanti saya udah bikin framework. Saya udah bikin framework kayak Saya gimana, ngomong saya apa tadi? Saya udah bagi ke kalian bertiga, tapi Saya nggak ngerti. jujur aja ini belum nggak sama sekali nggak ada yang masuk gitu. Sama sekali nggak terjawab gitu. Akhirnya tau nggak dari ngomongin baju sampai ngomongin roket gitu kan gimana coba. Ya kan namanya itu apa, ngotai, ngobrol santai. Harusnya kita ngoman gitu, ngobrol kemana-mana. bahkan ngobrol random nama, aduh. Ya, Ya, secara konsep. ada alasan kenapa Pak avatar dari YouTube kita tuh gambarnya tuh hotdog di luar angkasa gitu. Iya. Saya nggak pernah lihat. Ada. Kalau ada yang perhatiin sih. Oh iya, itu teori yang menyenangkan. Iya, itu nanti boleh lah kita bahas ya itu ya kali ya. Terserah sih. Kalau kebahas. Lucu sih. Kapan lagi coba kita ngebahas hotdog di luar angkasa? Oh, Iya. Ya udahlah, ini Casey kita selesai sampai sini aja dulu lah, keburu nanti kepanjangan lagi. Ya, disclaimer, apapun yang saya bilang itu pendapat saya, dan mungkin memang pendapat saya anti mainstream atau apa. Mungkin ada Ya. beberapa yang juga ini sih berdasarkan dari sumber tertentu, terus nanti Iya. misalnya ada sumbernya itu yang kurang tepat apa segala macam, bisa dikasih tahu lah nanti Silahkan sekali lagi, silahkan terus cancel komen apapun itu, bisa di Twitter saya langsung atau di YouTube saya langsung. Saya menerima cancelan bukan berarti saya masokis, tapi ya gitulah. Saya hanya open terhadap masukan. Itu apa namanya, ada di deskripsi ya itu ya, buat Sebagai ilmuwan buat kita kontaknya. harus menerima opini ya, silahkan. buat kontaknya Kucing Rebahan sama si Gregor. Jadi misalnya kalau ada apa-apa silahkan kontak kami berdua gitu lah. Kalau Silahkan. bisa langsung dari emailnya langsung gitu atau dari komentar. saya hidup di Iya. dimensi yang berbeda, jadi kalian nggak bisa mengontak saya. Kalian berdua itu Achilles sama si Jeb itu kalian makhluk 2D itu kepeng alias. Jadi nggak bisa disebut. Apa audiens di sini? Achilles sendiri cuma nongol kalau kamu baru gacha 300 kali gitu. Mendel ngomong sama Anim gitu gimana? Ya kapan lagi coba kita ngeliat di tempat Apalagi kucing kayak gitu. Mangap. Kucing mangap. Kucing. Oke, ini mungkin kita ini aja dari kalian bertiga mungkin ada apa sih pesan-pesan dulu nggak itu soal ini generasi kita ini yang udah menghadapi kekinian itu. Dimulai dari Jeff mungkin. Yap. Apa saya nggak dengar. Ini apakah ada ini apa sih pesan penutup gitu tuh buat ini apa sih generasi kita ini terkait kekinian ini? Mungkin pesan-pesannya singkat aja. Silakan. Nggak apa-apa. Jangan malas-malasan, jangan main HP terus. jangan fokus ke waifu. Ya fokus belajar aja. Nanti jangan sampai menciptakan masa depan yang suram untuk generasi selanjutnya. Itu Anda menyendiri diri sendiri atau gimana? Ya nggak tahu. Jelas aja. Silakan Achilles. Sama sih, intinya sih ya jangan mager-mageran aja. Jangan kebanyakan gacha. Komen ya. Apa-apa. Kalau gacha nggak apa-apa. Iya, self healingnya itu Achilles tuh itu Iya. emang gacha. Kalau gacha nggak apa-apa asalkan nggak keluar uang. Aduh. Gacha gak apa-apa, yang penting dapat SSR. Iya, saya dapat 4 SSR dalam 2 hari. Oke. Sombong. Itu Dari saya ini itu sebelum secara kita statistik sangat tidak mungkin. kita bisa ngemuli setengah jam ngomongin lagi. Udah, langsung dulu. Dari saya ini penting sekali gitu. Sebenarnya sudah saya bahas, cuman ini untuk pengingat lagi ya. Apapun itu prejudice Anda gitu.
pandangan Anda terhadap ya persaingan antar generasi apa? Menurut saya kalau ingin maju kita harus stop debat tentang generasi mana yang lebih berkontribusi dan berkontribusi lah bersama-sama gitu. Si Nah, senior butuh junior, si junior butuh senior gitu aja. Ah. Udah Kalau saya, stop Hah? gitu. Ya stop, kita gak pernah debat generasi kok sebelum baru sekarang ini. Saya Kenapa butuh gitu sekarang senpai. debat? bener juga ya. Itu one liner, salah satu respon one liner terbaik selama ini. Itu tadi si Jeb, saya respon udah kayak gitu tuh senpai. Nggak, oke lanjut. Ya seperti itu aja. Ingat itu pesan yang sangat fundamental soalnya. Sekarang kan ya gitu. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Semoga hal ini, semoga waktu yang Anda sia-siakan ini tidak sia-sia. Semoga enggak ya, semoga enggak lah gitu tuh. Saya sendiri dari Kucing Rebahan, semoga apa yang kita obrolin selama 1 jam, hampir 1,5 jam ini bermanfaat untuk kalian semua. Mungkin ini bukan podcast yang paling berkualitas, tapi semoga tetap bisa menghibur gitulah, minimal gitu tuh, walaupun Yap. mungkin wawasannya kurang bisa ditangkap karena penyampaian kami yang agak kurang baik gitu tuh ya, minimal mungkin bisa menghibur lah itulah gitu tuh. Dari saya Kucing Rebahan, terima kasih sudah datang. Sekian dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.